Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Islam yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum. Kita semua sepakat bahwa manusia hidup itu sangat menginginkan ketenangan, ingin hidup dalam keadaan thayyibah, hidup dalam keadaan baik, tenang, tentram, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita dalam Al-Qur'an bagaimana manusia bisa hidup dalam keadaan baik di dunia dan juga di akhirat. Dan inilah yang menjadi acuan kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang beriman, agar hidup kita benar-benar baik, hidup kita benar-benar tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, baik laki-laki maupun wanita. Barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun wanita sedangkan dia beriman. Barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun wanita sedangkan dia beriman, maka sungguh kami benar-benar akan menghidupkannya dalam keadaan baik, menjadikan hidupnya sebagai hidup yang baik, dan juga kami akan berikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling baik atas perbuatan yang mereka lakukan, atas amal yang mereka perbuat. Ini para jemaah yang dimuliakan Allah rahimahullah wa yakum, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa seseorang akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia memenuhi dua syarat atau melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan amal soleh, dan yang kedua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, iman dan amal itulah yang akan membuat hidup kita menjadi baik. Semakin seseorang memperkuat, mempertebal keimanannya, maka semakin baik kehidupannya. Semakin seseorang beramal soleh, melaksanakan ibadah, ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin baik hidupnya. Jadi iman dan amal soleh para jamaah yang dimuliakan Allah adalah syarat seseorang akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia
iman dan amal soleh tersebut dengan balasan yang sempurna, dengan balasan yang paling baik. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah rahimallahu wa iyyakum, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan penjelasan kepada kita pula bagaimana agar seorang mukmin itu kehidupannya baik. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'min." Rasulullah SAW bersabda, betapa menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Perkara yang dia hadapi, semua urusannya itu baik. Jadi hidupnya seorang mukmin, orang yang beriman itu semuanya baik. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mampu melakukannya. Kata Rasulullah SAW, "In asabat usarra syakara fakana khairan lahu." Ada dua kondisi kehidupan. Yang pertama, apabila seorang mukmin mendapat kenikmatan, ditimpa kesenangan, sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur dan ini baik. Wa in asabat dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan ketika seorang mukmin tertimpa kemadharatan, mendapatkan ujian, merasakan hidup yang sesak, yang sempit, maka dia pun bersabar, dan ini pun baik baginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah rahimallahu wa iyyakum, inilah sikap seorang mukmin. Sikap orang-orang yang beriman, sabar dan syukur, syukur dan sabar, sabar dan syukur, seterusnya sampai kita meninggal dunia. Karena memang kita yakin, kita percaya bahwa hidup kita ini tidak akan lepas dari dua hal. Yang pertama, mendapat kenikmatan, dan ini lebih banyak sebenarnya. Dan yang kedua, mendapatkan ujian. Kita hanya perlu bersabar, bersyukur, dan juga hanya perlu bersabar. Bersyukur dan bersabar. Begitu mendapatkan kenikmatan, apapun bentuk kenikmatannya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mendapatkan ujian, apapun bentuk ujiannya, kita bersabar. Dan ini bisa dikatakan sebagai ibadah sepanjang hidup. Ibadah yang tidak pernah terputus. Syukur dan sabar itu ibadah yang tidak pernah terputus. Maka betapa baiknya kehidupan seorang mukmin apabila memiliki dua sifat ini: bersyukur dalam kehidupannya dan bersabar ketika mendapat ujian. Nah, bersyukur kita sampaikan singkat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Syukur inilah yang akan membuat kehidupan kita itu senantiasa baik. Karena nikmat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak kita syukuri, maka akan menjadi keburukan bagi kita. Nikmat kalau tidak disyukuri, maka akan menjadi keburukan bagi kita. Seseorang mendapat harta, misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendapatkan harta dan dia bersyukur atas harta tersebut. Dia yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan nikmat dalam kebaikan dan ketaatan. Entah itu membeli sesuatu yang bisa membuat dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat menggunakan nikmat tersebut itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nongka sekedar isbuwe untuk dunia baik. Karena kalau sekedar tujuannya untuk bersenang-senang tanpa ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut minimal akan menjadi pengurang kebaikan di akhirat. Minimal akan menjadi pengurang kebaikan di akhirat. Seseorang misalnya membeli kendaraan, transisati, dibeli motor atau dibeli mobil, dibeli lupa benar, mahal benar. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lamun tu bau yang motor harga 15 juta misalnya, tapi belinya 20 juta.
15 juta lebih sekedar senang-senang karena diberi orang kayak motor mahal global, padahal dia cukup kalau menggunakan motor dengan harga 15 juta. Maka sekedar logika 15 juta sisa lebih seandainya digunakan untuk bersedekah atau berinfak atau yang lainnya, maka jelas akan mendatangkan pahala. Tapi ternyata sia-sia, hanya sekedar berhenti di dunia saja. Begitu pula dengan yang lain, membangun rumah yang megah, membeli kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Beliau tiba-tiba melihat ada seorang sahabat yuba daging kari ikatan nih Umar, fulan kabeh kamu bawa daging mereka kemana? Beli dijawab ke kemana amat, namanya mereka daging sekedar ku sate-sate petelora. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kam sama sebui, kam sama kean kebaikan sama tentang dunia sama bersenang-senang horor di kebaikan. Artinya akhirat adalah tempat kembali seorang mukmin, dan di sana dia akan mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan atas amal yang dia lakukan di dunia. Nah, tapi kalau dihabiskan di dunia dengan sekedar bersenang-senang saja, maka seolah-olah kita mengurangi kebaikan-kebaikan di akhirat. Itu kalau memang sekedar untuk bersenang-senang. Tapi kalau digunakan untuk ketaatan, kita makan apapun dalam rangka memperkuat diri sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bekerja dengan baik sehingga bisa memberikan nafkah kepada keluarga, maka ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketimbang sekedar digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Maka ketika seseorang bersyukur dengan baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar berupa kenikmatan sebagai kenikmatan, akan tetapi menjadi pahala, menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi baik bagi seorang yang beriman. Begitu pula terakhir dengan kesabaran. Ketika seseorang bersabar, dia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, maka ujian tersebut pun akan menjadi kebaikan baginya. Berbeda ketika seseorang tertimpa musibah, mendapat bencana dalam bentuk apapun, tapi dia tidak bersabar. Dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengandung ratapan ketika itu berupa musibah kematian, atau mengucapkan kata-kata yang membuat menunjukkan dia tidak ridho terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang dia dapatkan hanya sebagai ujian saja, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas ujian tersebut. Padahal tu sabar atau non sabar tetap itu dapat ujian. Itu bagus sekali ujian. Tiba-tiba hilang barang, hilang harta yang kita miliki, apapun harta tersebut tiba-tiba hilang, diambil orang. Kita sabar atau tidak, itu tidak akan mengembalikan harta yang hilang. Tetap kami hilang, akan terjadi. Nah, hanya saja kalau kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Tapi namanya waktu sabar, kamu hilang harta, sakit hati, bahkan bisa jadi kita berdosa. Maka ini harus kita pikirkan baik-baik, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah dalam kehidupan beragama ini. Kita berusaha untuk senantiasa bersyukur, senantiasa bersabar atas musibah-musibah yang menimpa kita. Maka dengan ini kita akan memiliki kehidupan yang baik dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang paling baik untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.